Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Cahyani, absen 31 dari kelas 1B KGE. Perkenalkan, nama saya Friska Syaida dari kelas 1B KGE. Perkenalkan, nama saya Gilang Anana dari kelas 1B Konstruksi Gedung. Perkenalkan, nama saya Adam Wildan dari kelas 1B Teknik Konstruksi Gedung, nomor absen 1. Di sini kami akan memberi penjelasan singkat mengenai tanah Aeolian. Tanah Aeolian merupakan bagian dari tanah sedimen, yaitu tanah yang terbentuk dari proses pelapukan yang kemudian terbawa ke tempat lain. Produk pelapukan tersebut terangkut dan terdeposisi oleh angin. Ciri-ciri tanah Aeolian. Yang pertama, memiliki lebih sedikit mineral yang mudah terkelupas dan lebih banyak butiran mineral padat. Yang kedua, berwarna coklat kekuningan. Yang ketiga, butir berukuran besar dan sedang, yaitu lebih dari 0,25 mm. Lalu yang keempat, tanah Aeolian memiliki beberapa bentuk butiran, yaitu berbutir sudut, berbutir bulat, dan berbutir halus. Pengikisan oleh angin. Yang pertama ada deflasi. Proses deflasi merupakan gerakan tiupan angin yang membawa materi batuan, baik berupa debu halus, pasir maupun materi yang kasar dan berat. Proses ini sering terjadi di daerah yang merupakan tempat terkumpulnya pasir, misalnya di basin kecil atau pada bukit pasir. Proses deflasi terjadi karena bahan hancuran akibat proses pelapukan dihembuskan oleh angin dan diterbangkan ke udara ataupun digulingkan ke atas tanah. Angin yang mengandung pasir dapat berfungsi sebagai pengikis atau penggosok. Proses ini disebut korasi atau abrasi angin. Deflasi cenderung menyebabkan terbentuknya formasi-formasi baru di daerah depresi. Jika dibandingkan dengan erosi air, keadaan berlawanan. Erosi air di daerah berelief tinggi sangat kuat, sedangkan erosi angin sangat kuat jika berada di daerah cekungan. Deflasi hanya dapat terjadi setelah materi batuan mengalami pencucian dan kemudian dibawa ke tempat yang lebih rendah. Materi yang diendapkan tersebut pada umumnya berupa butiran sehingga mudah mengalami deflasi. Lalu yang kedua, korasi. Korasi angin dapat menimbulkan beberapa bentuk atau bentang alam yang sangat luas. Gerakannya hanya dapat terjadi di dekat permukaan tanah. Ini terjadi karena angin tidak dapat mengangkut pasir ke tempat yang lebih tinggi lagi. Berdasarkan kerjanya, korasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, polishing dan pitting. Gerakan angin yang membawa atau disertai pasir disebut polishing. Gerakan ini mempunyai kemampuan untuk melubangi batuan. Kemampuan untuk melubangi batuan dinamakan pitting. Lalu yang kedua ada grooving dan shaping. Batuan yang telah berlubang sebagai akibat kekuatan pitting akan terus mengalami proses pembentukan lubang, sehingga makin lama lubang tersebut makin besar dan dalam. Proses melubangi terus-menerus hingga menjadi lubang yang besar dan dalam disebut dengan grooving. Batuan yang berlubang-lubang tersebut kemudian menjadi pecah
dan berkeping-keping. Proses terjadinya pecahan dan keping-keping ini disebut shaping. Lalu yang terakhir ada fasting. Batuan yang telah berkeping-keping berubah menjadi lebih kecil lagi. Proses perubahan batuan menjadi bagian lebih kecil disebut fasting. Kecepatan korasi terhadap massa batuan di daerah kering sangat bergantung dari tingkat kekerasan batuan dan kekuatan angin itu sendiri. Proses yang kedua dari pembentukan tanah aeolian adalah pengangkutan oleh angin. Pengangkutan maupun pengendapan atau pengumpulan angin bersifat selektif. Artinya, bahan yang halus seperti debu akan diterbangkan tinggi, kemudian dikumpulkan pada suatu tempat yang lebih jauh. Sedangkan butiran-butiran pasir yang kecil dihembuskan angin tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu jauh. Adapun jenis-jenis gerakan pengangkutan materi oleh angin yaitu yang pertama adalah suspensi. Suspensi merupakan gerakan vertikal tiupan angin yang mampu mengangkut materi-materi halus ke tempat yang lebih jauh. Gerakan ini tidak besar peranannya dalam mengangkut pasir karena kemampuan mengangkut ke atas sangat terbatas. Pada saat angin mengangkut debu, kadang-kadang disertai dengan gerakan turbulen, di mana kecepatan angin tidak selalu tetap, tetapi selalu mengalami variasi periode yang pendek sehingga menyebabkan adanya tekanan angin. Tekanan angin ini menyebabkan udara berputar ke segala arah. Putaran ke segala arah inilah yang dapat menyebabkan gerakan suspensi. Yang kedua adalah saltasi. Saltasi merupakan gerakan meloncat materi butiran yang disebabkan oleh tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Gerakan saltasi secara langsung disebabkan tekanan angin terhadap butiran pasir. Pasir yang ditiup angin pada umumnya mempunyai gerakan saltasi. Yang ketiga adalah rayapan permukaan. Gerakan rayapan permukaan disebabkan oleh tubrukan materi butiran oleh gerakan saltasi. Terjadinya tubrukan materi butiran ini secara teratur, tetapi kadang-kadang juga tersebar menjadi pecahan-pecahan di atas tempat jatuhnya pasir. Oleh karena benturan ini, gerakan materi butiran menjadi lambat. Selanjutnya menjadi rayapan permukaan. Kadang-kadang angin yang mengangkut debu atau pasir bergerak berputar seperti spiral. Gerakan seperti ini disebut dengan badai debu. Proses yang ketiga dari pembentukan tanah aeolian adalah pengendapan oleh angin. Proses pengendapan ini terjadi apabila butiran yang telah terbawa angin tadi jatuh setelah gerakan menjadi lambat. Selain karena kecepatan yang menjadi lambat, pengendapan juga dapat terjadi karena butiran yang terbawa oleh angin mengalami benturan terhadap permukaan kejadian ini sebagai hasil dari proses saltasi dan rayapan tanah. Apabila butiran tersebut tidak membentur permukaan dan terus terbawa angin, maka butiran tersebut akan mengalami gerakan sepanjang permukaan hingga menemukan tempat mengendap. Pada umumnya, tempat pemberhentian tersebut berupa cekungan. Bentuk endapan dari proses ini tidak datar atau halus, tetapi bergelombang. Setelah mengendap, butiran-butiran tersebut mengumpul menjadi suatu bentuk lahan yang baru. Penjelasan berikutnya tentang contoh bentuk tanah aeolian. Contoh bentuk tanah aeolian yang pertama adalah luas. Luas terbentuk di tepian gurun ketika kecepatan angin sangat kecil dan akhirnya mengendapkan partikel berukuran lumpur. Yang kedua adalah gumuk pasir. Gumuk pasir adalah gundukan sedimen lepas yang tingginya beberapa meter, tersusun oleh butiran berukuran pasir. Yang ketiga adalah yardang. Yardang adalah bukit yang berbaris-baris. Bukit ini terletak di daerah kering yang memiliki curah hujan tahunan kurang dari 100 in. Yang terakhir adalah gelembur pasir. Pembentukan gelembur pasir identik seperti pembentukan gumuk pasir, namun dalam ukuran yang kecil. Tingginya hanya beberapa milimeter. Bahasan berikutnya adalah ciri-ciri dan persebaran daerah kering aeolian. Yang pertama, curah hujan rendah.
tinggi, yang ketiga penguapan tinggi, dan yang terakhir vegetasi jarang. Selanjutnya, kami akan menjelaskan persebaran daerah kering Aeolian. Daerah sekitar 30 derajat lintang utara per lintang selatan. Daerah bayangan hujan, daerah pedalaman benua, dan daerah pantai. Tanah Aeolian ditemukan terutama di daerah kering, tetapi juga terjadi di zona alami lainnya. Endapan pasir Aeolian selain ditemukan di gurun, juga di sepanjang laut dan danau di daerah sungai. Sekian penjelasan mengenai tanah Aeolian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.